Jumpa lagi dengan Bos, biografi orang sukses. Dan saya punya banyak cerita tentang biografi orang sukses. Kali ini saya mau menceritakan tentang Sakichi dan Kiichiro Toyoda. Mereka adalah pencipta mobil bermerek Toyota. Tapi sebelum saya bercerita, jangan lupa subscribe dulu ya. Sakichi Toyoda yang lahir pada tanggal 14 Februari 1867 di desa Yamagoni, Shizuoka, Jepang, mempunyai dua orang adik laki-laki yang bernama Keiichi dan Samsuke. Sakichi berkeinginan membuat sebuah alat tenun yang dapat bekerja dengan cepat. Pada tahun 1890, ia pergi ke Tokyo untuk melihat dan mempelajari mesin-mesin yang dipamerkan di pameran dagang. Berbekal pengalaman Sakichi pada mesin-mesin di pameran dagang, ia mulai membuat alat tenunnya sendiri. Sakichi bekerja siang malam sampai akhirnya alat itu berhasil dibuatnya. Setelah alat tenun Sakichi laku terjual, ia membuat sebuah alat tenun lagi yang akan dicobanya untuk dijual di Tokyo. Namun di Tokyo, kain-kain hasil tenunan Sakichi lebih laku daripada mesinnya. Salah satu teman Sakichi yang bernama Goromaku Sahara berniat menjodohkan Sakichi dengan adiknya yang bernama Tami Sahara. Sakichi pun kemudian menikah dengan Tami Sahara. Pada tahun 1892, karena bisnis kain tenun Sakichi mengalami keberangkutan, Sakichi memutuskan untuk membawa istri ke rumah orang tuanya. Tahun 1894, lahirlah anak Sakichi yang diberi nama Kiichiro Toyoda. Tak lama setelah kelahiran anaknya, Sakichi pergi bekerja di rumah pamannya. Di situ ia pun berhasil menciptakan sebuah alat tenun yang baru. Toyoda Shoten didirikan Sakichi di Nagoya pada tahun 1895. Sakichi sangat gembira karena alat tenun ciptaannya dapat terjual. Namun ketika ia kembali ke rumah orang tuanya, istrinya pergi meninggalkan dia dan anaknya. Beberapa tahun kemudian, Sakichi menikah kembali dengan Asako Hayashi. Ia membawa keluarga barunya dan adiknya Keiichi ke Nagoya. Sakichi pun memiliki seorang anak lagi yang bernama Aiko. Toyoda Shoten semakin berkembang dengan pesat. Sakichi bahkan menciptakan alat tenun mesin yang pertama di Jepang. Ia pun meminta Keiichi untuk bekerja dengannya di bagian penjualan mesin tenun. Sakichi Toyoda tak pernah berhenti belajar. Pada tahun 1910, ia pergi ke New York, Amerika, lalu ke Chicago dan Seattle untuk melihat perkembangan dunia industri di sana. Saat Sakichi berada di Chicago, ia sangat mengagumi mobil Ford Model T yang dilihatnya. Sakichi pun mulai tertarik dengan dunia permobilan. Sesampainya di Jepang, Sakichi menceritakan semua pengalamannya selama di Amerika kepada keluarganya. Sakichi juga berpesan kepada Kiichiro agar dapat mewujudkan keinginannya untuk membuat mobil sendiri. Pesan ayahnya selalu diingat oleh Kiichiro. Ia selalu bertekad untuk mewujudkan keinginan ayahnya. Ketika Kiichiro diterima di Universitas Kerajaan, ia pun mengambil jurusan mesin.
Beberapa bulan kemudian, adik Kichiro yang bernama Aiko menikah dengan Risaburo. Sebelum bergabung dengan Toyota Shoten, Risaburo adalah seorang general manager di Manila. Pada tahun 1918, berdirilah Toyota Spinning and Weaving Company Limited dengan modal awal 5 juta yen dan memperkerjakan 1.000 orang pegawai. Dengan Sakichi Toyoda sebagai presiden direkturnya. Perusahaan itu akan membuat sebuah mesin tenun raksasa. Sakichi lalu menunjuk Risaburo sebagai direktur pemasaran. Pada tahun 1920, setelah menyelesaikan kuliahnya, Kichiro kembali ke Nagoya. Namun, atas permintaan ayahnya, Kichiro pun berangkat ke Amerika dan Eropa untuk mempelajari pembuatan mobil di sana. Sepulangnya Kichiro dari Amerika dan Eropa, pada bulan Maret 1930, Sakichi mendirikan sebuah gudang percobaan pembuatan mobil di samping pabrik mesin tenunnya. Kichiro bekerja keras siang dan malam untuk mewujudkan cita-citanya dari sang ayah. Namun sebelum percobaannya berhasil, Sakichi Toyoda meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1930 di usia 63 tahun. Kichiro tidak membiarkan rasa sedihnya berkepanjangan. Dengan semangat yang baru, ia terus melakukan percobaan selama berbulan-bulan sampai akhirnya ia berhasil menciptakan prototipe mesin pertamanya 60 cc. Dengan bantuan Risaburo yang sudah menjabat sebagai direktur Toyota, Kichiro mendirikan departemen otomotif di perusahaan itu. Pada tahun 1935, 5 tahun setelah meninggalnya sang ayah, akhirnya Kichiro berhasil membuat prototipe mobil pertamanya. Ia lalu mendirikan Toyota Motor Company Limited. Setelah berhasil dengan mobil ciptaannya, Kichiro masih mempunyai tugas untuk mengembangkan Toyota Motor Company Limited menjadi lebih besar. Siapakah yang akan membantunya? Tunggu kisah selanjutnya pada episode kedua.